Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar mengenai bab statistika, ya, dimana kita akan masuk ke subtopik pembahasan ukuran pemusatan data. Kita akan masuk ke subtopik pembahasan ukuran pemusatan data, ya. Di ukuran pemusatan data ini ada beberapa yang sudah kalian kenal, yaitu ada mean, median, dan ada juga yang modus. Mean, median, atau modus. Mean ini adalah rata-rata atau rataan, di mana kita lambangkan dengan atau kita simbolkan biasanya dengan X bar. Ya, sedangkan median ini adalah nilai tengah. Terus lambangnya apa? Biasanya ME. Kalau modus ini adalah nilai yang sering muncul atau kita lambangkan dengan MO. Nah, untuk ukuran pemusatan data ini ada yang namanya, kita masuk dulu yang pertama ke data tunggal. Untuk data tunggal, mean, median, modus ini ada di data tunggal, ada data kelompok juga ada. Kita masuk ke data tunggal dulu. Untuk yang pertama yaitu untuk yang mean atau rata-rata. Nah, untuk mean rata-rata ini ada dua rumus, ya. Rumus yang pertama yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah sampai ditambah XN dibagi N, atau kita tulis dengan sigma XI, di mana I sama dengan 1 sampai N. Sigma ini maksudnya apa? Sigma ini maksudnya penjumlahan XI, di mana I-nya ini bisa jadi I1, 2, 3 sampai IN. Nah, ini rumus pertama. Rumus pertama ini berlaku. Rumus pertama ini berlaku jika frekuensi sama dengan 1. Jadi di setiap angka yang dicari meannya itu tidak ada angka kembar, maka kita bisa pakai rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah sampai XN dibagi N. Tetapi kalau frekuensinya ada yang double atau lebih dari 1, maka kalian akan menggunakan rumus yang satunya, yaitu X bar sama dengan X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah sampai ditambah XN kali FN dibagi F1 ditambah F2 ditambah sampai ditambah FN. Nah, atau bisa kita tulis lagi rumusnya adalah ini sigma FI dikali XI dengan I sama dengan 1 sampai N dibagi sigma FI dengan I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini rumus yang kedua, di mana rumus kedua ini berlaku jika ada frekuensi lebih dari 1, ya. Contoh, kita langsung masuk saja ke contoh. Oke, contohnya, tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Maka lihat di sini. Dari data di atas kan tidak ada data yang frekuensinya lebih dari 1. Maksudnya frekuensi adalah jumlah angkanya. Lihat, angka 2 ada 1, 3 ada 1, 4 ada 1, 5 ada 1, 6 ada 1. Maka kita pakai rumus yang pertama, yaitu X bar sama dengan 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6
dibagi, kita hitung n-nya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, dibagi 5, kita hitung 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10, tambah 4, 14, tambah 6, 20, 20 bagi 5 sama dengan 4. Lah, ini adalah nilai X barnya. Kalau contoh, kalau ada di dalam frekuensi ada lebih dari 1 gimana? Nah, contoh yang nomor 2. Oke, contoh yang kedua. Berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti tabel di samping. Nah, ini tabelnya ya. Dimana kalau 5 kg frekuensinya 6 sebanyak 8, kalau 7 kg sebanyak 12, 8 kg sebanyak 4, dimana total semua frekuensi sama dengan 30. Lah, kalau udah kayak gini frekuensinya kan lebih dari 1 ya ini ya, maka kita pakai rumus yang kedua. Berarti X bar sama dengan, langsung aja, 5 dikali 6 ditambah 6 kali 8 ditambah 7 kali 12 ditambah 8 kali 4 dibagi total frekuensi adalah 30. Nah, gini. Sama dengan, ini bagi 30, 5 kali 6 30, 6 kali 8 48, 7 kali 12 ini 14, -1 84, ditambah 8 kali 4 32. Kalau ini kita total, ini dibagi 30, 48 tambah 32 7 80, 80 tambah 84 kan 164, 194, berarti 194 dibagi 30 ada 6,47. Lah, ini adalah rata-ratanya. Seperti ini ya bedanya ya kalau ini di data tunggal. Selanjutnya kita bahas median. Ini masih min data tunggal. Selanjutnya kita bahas median. Oke, untuk yang kedua kita belajar mengenai yang namanya median. Median adalah, tadi bisa disebut di awal, yaitu median itu adalah nilai tengah. Berarti langsung saja ke contoh. Nilai ulangan mapel matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut: 6, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 6, 6, 8, 7. Lah, ini gimana? Caranya adalah langkah pertama, kalian harus mengurutkan data ini. Data ini wajib diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau tidak diurutkan, maka tidak bisa mencari nilai median. Jadi wajib diurutkan ya. Oke, seperti ini kita urutkan. 5-nya ada 2 kali, 6-nya ada 4, 7-nya ada 2, 8-nya ada 3, 9-nya ada 1. Nah, setelah kita urutkan, namanya nilai tengah, kita cari tengahnya. Jadi ini kita cari dari sini. 1, berarti ini juga 1, 2, ini juga 2. Kita pakai cara manual ya, karena data tunggal itu biasanya angkanya, data tunggal pada median itu angkanya sedikit. 2, terus ini data ketiga, ini data ketiga, ini data keempat, ini data keempat, ini data kelima, ini data kelima. Berarti ini sama-sama data keenam. Berarti di sini adalah mediannya. Di mana nilai mediannya berapa ya? 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Ini adalah mediannya di data tunggal. Bu, kalau ini kan kebetulan ininya n-nya genap ya, ada 12 data. Kalau dari sini kita lihat ini data ke-6, ini juga data ke-6, berarti ada 12 data. Kalau datanya ganjil, 12 kan genap. Kalau datanya ganjil gimana? Oh, kita coba lagi. Kalau datanya ganjil itu langsung tidak usah ditambah bagi 2 gini, biasanya langsung ketemu. Di saat dimana kita ketemu itu termasuk data ganjil. Perlu contoh? Kalau perlu tak kasih contoh ya. Contoh yang kedua. Oke, atau contoh kedua. Tentukan median dari data 6, 4, 2, 6, 3, 5, 7, 3, 6. Maka langkah pertama adalah kalian harus mengurutkan data ini dulu. Nah, jawab ini udah Ibu urutkan ya. Nah, setelah diurutkan kita lihat ini data pertama, ini data pertama, data kedua, ini data kedua, data ketiga, ini data ketiga,
data keempat, ini data keempat. Lah di sini ada data terakhir. Lah ini adalah mediannya sama dengan 5, jadi nggak usah dicari lagi. Kalau datanya ganjil lebih enak, jadi kita nggak usah nambah, nggak usah ngitung 2 kali. Kalau datanya genap, maka kita harus menjumlahkan yang ada di tengah-tengah. Ini cara singkat ya untuk mencari median data tunggal. Setelah itu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu modus. Modus atau nilai yang sering muncul. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Oke, untuk contohnya, tentukan modus dari data berikut. Ini ya datanya. Sama kayak median tadi, data ini harus kita urutkan terlebih dahulu. Ini setelah ibu urutkan, kita lihat karena modus ini adalah nilai yang sering muncul, maka kita lihat kemunculan terbanyak dari sini. Ini 3 ini ada 2, 4 ini kemunculannya ada 4, 6-nya cuma 1, 7-nya ada 3, 8-nya ada 1. Dari sini mana yang paling banyak? Yang paling banyak adalah angka 4. Jadi modusnya adalah 4, angka 4 ini. Oke, contoh lagi. Seandainya Bu ada angka kembar. Jadi modusnya lebih dari 1 bisa, bukan angka kembar ya, mohon maaf. Jika modusnya lebih 1 bisa. Kita lihat lagi ya contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua, 2 ini. Tentukan modus dari data berikut, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 4, 4, 4. Nah, modusnya adalah nilai yang banyak munculnya dan sering munculnya. Kita lihat, kita urutkan terlebih dahulu. 2-nya 2 kali, 3-nya 3 kali, 2-nya ini 2 kali, 3-nya itu ada 3, 4-nya ini ada 3, 5-nya ini ada 1. Nah, dari sini kita lihat modusnya ada berapa. Lah, di sini kan yang angka sama kan ini, jumlahnya totalnya 3 sama 3. Kan ini sama. Karena totalnya ini sama, maka modusnya adalah angka 3 dan 4. Selesai. Nah, Ibu harap dari sini kalian paham ya untuk main median modus data tunggal. Selanjutnya kita akan lanjut ke main median modus data kelompok. Oke, contoh yang pertama untuk main data kelompok adalah yang pertama kita masuk ke data kelompok ya. Di sini ada mean, rumusnya ini hampir sama kayak data tunggal kemarin, tanda tunggal tadi, cuma bedanya adalah di soal. Contoh soal, tentukan mean nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel di samping. Nah, ini tabelnya, nilainya, nah ada batasannya kan, 3 sampai 4, 5 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10, frekuensinya 2, 4, 8, 6, totalnya 20 siswa, 20 orang. Nah, ini adalah Bu, gimana cara membedakan kapan ini main data tunggal, kapan ini main data kelompok? Tadi kan juga ada contoh yang main data tunggal seperti ini. Bedanya adalah kalau data kelompok, dia pasti ada tanda hubung sampai. Itu pasti data kelompok. Tapi kalau main data tunggal, itu pasti satu, seperti ini. Ini namanya main data tunggal. Yang diketahui cuma satu nilai saja, nggak sampai 1 sampai berapa gitu, nilai pertama sampai berapa. Itu data tunggal. Tapi kalau sudah ada sampai, itu termasuk data kelompok baik di mean, median ataupun modus. Nah, kalau sudah sampai gini kita jawab. Frekuensinya tadi ini 2, 4, 8 dan 6. Nah, dijawab. Terus apa yang dicari? Kita cari XI-nya dulu. Karena ini datanya data kelompok, maka kita cari XI-nya. XI-nya gimana? Nah, untuk yang pertama cari XI-nya itu X1-nya sama dengan 3 tambah 4 bagi 2 gitu ya, berarti 7/2. 7 bagi 2 berapa? 3,5, misalkan seperti itu. Lah, untuk mencari ini XI yang kedua sama, yaitu 5 tambah 6 bagi 2. 5 tambah 6 bagi 2 berapa? 5 tambah 6 11 bagi 2 yaitu 5,5 dan seterusnya. Kita bagi di sini berarti 3,5. Ini 5,5. Terus 7 tambah 8 berapa? 7 ditambah 8 15 dibagi 2
7,5. 9 tambah 10, 19 dibagi 2 yaitu 9,5. Nah, 9,5 kalau sudah, kita cari apa lagi? Yaitu kita cari FI dikali XI. Frekuensinya ini, X-nya ini berarti 2 kali 3,5, 7. 4 kali 5,5, 22. 8 kali 7,5, 60. 6 kali 9,5, 57. Lihat di sini dia butuh jumlahnya FI kali XI dan jumlahnya FI. Jumlahnya frekuensi sendiri sudah 20, jumlahnya FI kali XI berapa? Kita cari dulu. Nah, ini kita total semuanya ada berapa? 7 tambah 7 14 tambah loro 16 6 nyemen siji telu songo tambah 4 tambah 5 14 146. Kalau sudah ketemu total FI kali XI, total FI sendiri, maka langsung aja kita cari. Sehingga X bar sama dengan frekuensi sama dengan frekuensi sama dengan 146 dibagi 20. Kita hitung ada berapa? 7,3. Kalau ini komanya banyak, kita ambil satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma. Selesai. Sampai sini saya harap mean data berkelompok kalian paham ya. Setelah ini kita akan bahas yaitu modus data median data berkelompok. Oke, selanjutnya adalah median. Di mana median itu rumusnya adalah, kalian harus hafal rumusnya ya, biar bisa mengerjakan lebih bagus, biar lebih bagus dan gampang. Jadi rumus tetap dihafal. Median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi F dikali P. Nah, untuk mencari median, kalian harus cari dulu letak mediannya. Cari letak median adalah setengah kali N. N itu apa? N itu, kita lihat keterangannya. TB adalah tepi bawah, N itu banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F itu frekuensi kelas median, P adalah panjang interval kelas. Nah, kalau kalian tidak menerapkan ke soal, kalian akan bingung iki rumus iki opo sih. Nah, sekarang kita terapkan ke soal. Kita ambil contoh soal yang pertama. Oke, contohnya. Perhatikan tabel berikut dan tentukan nilai mediannya. Ini tabelnya ya. Lah, nilai frekuensi, lihat ada tanda hubung, berarti ini data kelompok. Setelah itu gimana? Kita cari dulu kelasnya. Kita cari dulu kok kelas. Mohon maaf, kita cari dulu letak mediannya. Kita cari dulu di sini. Letak mediannya adalah setengah kali N. Setengah, N-nya berapa ini tadi? Jumlahnya 40 sama dengan 20. Lah, untuk mencari 20 ini gimana sih? Untuk mencari 20 ini kita lihat. Ini kan 5. 5 ditambah 8. 5 ditambah 8 ini berapa? 5 tambah 8. Kita lihat frekuensinya. 5 tambah 8 13. 13 ini kan masih di bawah 20. Kan letaknya itu nilainya kalau 20. Lah, 13 ini belum bisa, maka bukan di kelas ini. Kita tambah lagi ke 12. Ini ditambah ini berapa? 25. Lah, 20 ini kan ikut di 25. Kok bisa? Ya ini kan sampai angka 5, terus ini nomor 5, terus 6 sampai 8 di sini. 8 sampai 12 di sini. Lah, totalnya ini kita lihat. Ini kan di sini 25. Di sini letaknya adalah di angka 20. Kalau 13 kan kekurangan banyak ke 20. Kalau 25 kan kelebihan dikit, nggak masalah. Berarti dia ada di angka 20. Berarti di sini adalah letak median. Setelah letak median ketahui, kita cari apa? Kita cari yang namanya, bentar, ini letak median, FK. Kita cari yang namanya FK. FK itu apa? Frekuensi kumulatif. Caranya gimana? Caranya gini. Data pertama 5,
frekuensinya, maka ini 5. Setelah itu 5 ini kita tambahkan 8. Ada berapa? Ada 13. Setelah itu 13 ini kita tambahkan 12. Ada berapa? 25. Jadi ini ke sini itu ditambah, ini sama dengan. Ini ke sini itu juga ditambah, ini di sini sama dengan. 25 kita tambahkan 10. Hasilnya 35. 35 ini kita tambahkan 5. Hasilnya adalah 40. Karena kelas median itu ada di sini, mohon maaf, ini adalah kelas median ya. Ini kelas median, maka kita langsung bisa cari di sininya. Kita cari apa dulu? Tepi bawah, TB-nya. Tepi bawah itu di kelas median. Lah, di sini nilainya kan 66 sampai 70. Maka batas bawahnya 66. Karena ditanya tepi bawah, maka 66 kurangi 0,5. Jadi 66 kurangi 0,5 adalah 65,5, ya kan? Selanjutnya kita cari N-nya. N-nya tadi 40. Setelah cari M, kita cari FK. FK tadi apa sih? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Lah, frekuensi kelas mediannya ada di sini. Frekuensinya kumulatif 25. Lah, yang ditanya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti sebelum kelas median itu berapa? 13. FK-nya 13. F-nya, frekuensi sendiri adalah frekuensi kelas median. Kelas mediannya mana? Ini frekuensi ya, bukan frekuensi kumulatif. Berarti yang dilihat yang ini. Berapa frekuensinya? 12. Panjang interval kelas P. Panjang interval kelas P-nya berapa P-nya? Nah, P-nya itu bisa cari antara 56 sama 60, yaitu 56, 57, 58, 59, 65. Atau kita cari 61 dikurangi 56 atau 65 kurangi 65 ya. Kayak gitu. Nah, setelah ini kita baru masukkan, ini kan udah ketemu semua. Kita masukkan ke rumus. ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi, terus ini baru dikali P. Sama dengan TB-nya tapi bawahnya tadi 65,5 ditambah N-nya 40 dibagi 2 tadi 20 dikurangi frekuensi kumulatifnya itu adalah 13 dibagi frekuensi biasa itu 12 dikali P-nya 5 sama dengan 65,5 ditambah 20 kurangi 13 ini berapa? 7 kalau nggak salah. 7 dibagi 12 dikali 5 sama dengan 65,5 ditambah 7 kali 5 35 dibagi 12. Nah, sama dengan 65,5 ditambah 35 dibagi 12 adalah 2,9. Setelah itu 65,5 ditambah 2,9, cara ngitungnya biar kalian nggak lupa, 65,5 ditambah 2,9. Gini ya, tergantung komanya ya. 9 tambah 5 14, 1, 5 tambah 2 7 tambah 1 8, komanya di sini keturun itu 6 8,4. Lah, ini adalah mediannya. Sampai sini Bu harap kalian paham ya. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga yaitu modus. Oke, kita masuk ke modus. Modus ini rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Di mana TB tadi tepi bawah, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. P itu panjang interval kelas. Seperti modus ini pengertiannya adalah nilai yang sering muncul. Untuk mencari itu maka kalian harus cari kelas modusnya. Jadi untuk mencari kelas modus kalian cari frekuensi terbanyaknya, itu adalah kelas modus. Nah, lanjut ke contoh. Oke, contohnya adalah berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Modus data tersebut adalah, lihat berat badannya 41 sampai ini. Kita lihat frekuensinya. Dari frekuensi ini yang paling besar mana? Yang paling besar adalah ini, 12 ini. Nah, maka ini adalah
kelas modusnya. Setelah ketahuan kelas modusnya, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah, batas bawahnya 51, tepi bawahnya adalah 51 kurangi 0,5 menjadi 50,5. Setelah ketahuan tepi bawah, kita cari D1-nya. D1 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti kelas modus 12, kelas sebelumnya 6, berarti 12 kurangi 6 menjadi 6. D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi D2 yang sesudahnya. Kelas modusnya 12, sesudahnya adalah 8, maka 12 kurangi 8 sama dengan 4. Terus, panjang interval kelas yaitu P-nya sama 41 sampai 45. Kita hitung bisa 41, 42, 43, 44, 45. Berarti 5. Atau kita hitung 50 kurangi 45, yaitu 5. Setelah ketemu ini semua, kita langsung masukkan ke rumus. MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2, terus dikali P. Ini kan rumusnya. Sama dengan langsung kita masukkan TB-nya berapa? 50,5 ditambah D1-nya berapa? 6 per D1-nya 6, D2-nya 4 dikali P-nya 5 sama dengan 50,5 ditambah 6 per 10 kali 5 seperti ini. Kalau bisa disederhanakan gini nggak apa-apa, ini 1, ini 2. Berarti 50,5 ditambah 6 bagi 2 berapa? 3, berarti sama dengan 53,5. Selesai. Ini adalah modus. Sampai sini pelajaran antara main, median, modus atau ukuran pemusatan data. Untuk jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.